Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari part 2-nya ya. Habis naro anakku ke rumah empok dan lanjut aku berangkat. Jangan lupa baca doa kendaraannya ya teman-teman. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan alhamdulillah sampai nih, karena emang deket banget kan. Dari parkiran kita masih harus jalan lagi kurang lebih 200 meter. Ya, hitung-hitung olahraga lah ya. Lumayan ngap juga sih buat orang yang gendut kayak aku gini. Nih, aku mau mampir dulu buat ambil paket. Terima kasih. Bener nggak? Ya. Kasih Pak. Lanjutin jalan sedikit lagi dan sampai deh. Cuci tangan, lanjut absen. Selesai absen, kami para karyawan dibagi masker sama security. Mari kita naik. Dan si gendut pun masih harus berjuang naik tangga lagi. Bebe turun enggak, ngap doang yang ada. Sampai kantor, biasanya aku nggak langsung ke meja kerja, tapi aku mampir dulu ke musola. Ternyata di musola udah sepi karena teman-teman aku yang lain udah duha lebih dulu. Jangan lupa ya, doa masuk musolanya dibaca. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Alhamdulillah, kami yang muslim sudah terbiasa sebelum kerja duha terlebih dahulu. Selama ini keutamaan sholat duha tuh selalu dikaitkan hanya dengan kemudahan seorang muslim mendapatkan rizki di dunia. Padahal masih banyak lagi keutamaannya. Salah satunya adalah sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha itu sunnah, artinya akan menjadi ladang pahala bagi yang mengerjakan dan tidak akan menjadi dosa buat yang meninggalkan. Namun Rasulullah mengingatkan kita untuk rutin mengerjakan duha. Dan bismillah, mari kita kerja. Dan inilah suasana di kantor ya teman-teman. Persis yang di sebelah aku itu kepala bagian departemen aku, departemen GA atau General Affair. Aku tuh kerja udah lumayan lama ya teman-teman, kurang lebih udah 21 tahun. Tepatnya tuh tahun 2001 aku masuk sini. Masya Allah, tua di sini aku ternyata ya. Pastinya dengan 2 alasan. Ya karena betah dan butuh. Kerja 21 tahun dan udah nyobain di beberapa departemen, dari departemen HRD, logistik, resepsionis, dan sampai di departemen yang sekarang ini, departemen GA. Dan pagi ini kita tuh mau keluar kantor, mau ngelayat Bapak RW kita yang meninggal dunia. Kami yang berangkat perwakilan dari departemen GA dan HC. Ini kita masih sambil nungguin teman-teman yang lainnya yang belum turun. Ini tuh lobi utamanya teman-teman. Dan disinilah aku pernah kerja sebagai resepsionis. Lumayan lama juga sih aku di bagian ini. Akhirnya 2 tahun lalu aku dipindah ke GA. Alhamdulillah banyak banget pengalaman yang aku dapat selama kerja di beberapa departemen. Ya, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, ya tetap harus bersyukur. Dan karena yang lain udah kumpul semua, mobilnya pun udah dateng, dan mari kita berangkat. Biasain dibaca ya doa naik kendaraannya. Ini aku perempuan sendiri yang dikawal 4 bodyguard. Salah ding, kan yang bodinya kayak bodyguard aku. Jadi aku dong yang ngawal mereka. Dan alhamdulillah kita udah sampai nih. Pas kita lagi jalan ke rumah duka, ada tragedi yang mengejutkan nih pemirsa. Ini tuh akibat pikun aku yang semakin akut kayaknya. Tiba-tiba aku baru keingetan kalau amplopnya ketinggalan di kantor. Tapi alhamdulillah salah satu dari mereka ada yang bawa uang cash, jadi kita pakai dulu dong. Dan ini kita udah sampai di rumah duka. Setelah kita ngobrol-ngobrol, nyampein maksud tujuan kita ke sini. Dan akhirnya kita pun pamit. Dan ini kita udah sampai kantor lagi. Oh iya, aku belum nyapa temen-temen nih. Kalian gimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong ya puasanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, supaya bisa terus ngejalanin ibadah puasanya. Buat yang lagi Allah uji sakit, tetap bersabar ya teman. Syafakumullah, semoga segera Allah sembuhkan. Dan mari kita lanjutin kerja lagi. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Ujian terberat kita sebenarnya bukan pada kesulitan dan kesedihan, tetapi pada kemudahan dan kesenangan yang seringkali melenakan. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah
maka hal tersebut adalah ujian dan petaka. Saat ditimpa ujian berupa kesulitan, kerap kali manusia bisa melampauinya, menjadi semakin dekat dengan Robnya. Doa begitu mudah dipanjatkan, air mata mengalir dengan mudahnya. Tubuh begitu mudah melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Namun yang jauh lebih menyulitkan adalah saat kita diberi kesenangan dan kebahagiaan. Terkadang ketika setiap kesulitan teratasi, diberi kemudahan sebagai ganti, kita sering lupa diri. Tak ada lagi cerita rengekan tangis di sepertiga malam. Tak ada lagi cerita bergegas ke masjid ketika azan dikumandangkan. Jarang sekali terdengar lantunan ayat yang sering dipanjatkan. Sahabat, jangan terbatas hanya mendekat saat kesulitan datang sesaat, lalu lupa saat kemudahan dan kesenangan diberi sebagai ujian agar kita tetap taat. See you on the next video. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.